Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan Pak Anom, guru paling kece hore seantero Nusantara. Halo anak-anakku sekalian kelas 11 TKJ 1 sampai 11 TKJ 7. Semoga hari ini keadaan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Di pertemuan yang ke-12 ini, di hari Jumat tanggal 4 September 2020, kita akan mereview atau flashback ke belakang dulu. Kita akan mereview materi dari awal sampai pertemuan ke 11. Nah, nanti kita akan bagi dua. Yang pertama, hari ini yang pertama ya, kita review yang KD 3.1, mengevaluasi VLAN dalam jaringan. Kemudian yang kedua, kita flashbacknya ke KD yang 3.2, mengevaluasi permasalahan VLAN dalam jaringan, tapi minggu depan. Tapi pada hari ini kita mereview yang materi instalasi VLAN. Pasti kalian banyak yang belum begitu jelas mengenai materi ini, maka hari ini kita ulangi sebentar agar kalian semakin paham dan tahu apa itu VLAN. Apalagi yang tidak pernah mengikuti PJJ atau tidak mengikuti PJJ di minggu-minggu yang lalu, bahkan mengumpulkan tugas pun tidak, kebangetan ya kan. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi pertemuan ke-12, kita akan melihat dulu tugas yang sudah kalian kumpulkan di pertemuan ke-11. Langsung kita masuk ke situ. Sekarang kita lihat dulu untuk pengumpulan tugas di pertemuan yang ke-11. Hanya ada 41 anak ya, hanya ada 41 anak yang mengumpulkan. Ini pun ada yang mengumpulkan lebih dari 2. Nah, inilah yang mengumpulkan tugas di pertemuan ke-11. Bisa kalian lihat untuk nama-nama yang mengumpulkan. Nah, ini kalau misalkan namanya double ya, saya anggap mengumpulkan 1 ya, karena namanya double. Nah, itulah anak-anak yang mengumpulkan tugas di pertemuan ke-11. Padahal di situ saya kasih 2 opsi ya. Yang mengumpulkan bisa melalui Cisco Packet Tracer, kemudian yang kedua bisa melalui catatan. Jadi yang tidak bisa menggunakan Cisco Packet Tracer-nya di HP, bisa yang opsi kedua, membuat topologinya, kemudian kalian catat perintah-perintah teksnya di buku, kemudian difoto. Di situ kan ada 2 form untuk yang membuat Cisco Packet Tracer, yang membuat di Cisco Packet Tracer, kemudian yang kedua yang di buku, yang mengerjakan di buku. Tetapi ternyata ketika saya lihat, saya cek gambarnya, ternyata yang ada di form 1 dan form 2 itu hampir sama ya, di screenshot semua. Padahal di situ kan sudah jelas, yang di buku dicatat kemudian difoto. Tapi ternyata hanya screenshot
dari topologinya saja dan perintah-perintahnya. Nah, kemudian untuk materi hari ini kita akan mereview agar nantinya kalian lebih jelas, lebih paham mengenai VLAN. Kita review, kita flashback sebentar untuk pertemuan yang ke-12 ini. Nah, oke, langsung masuk ke materi pertemuan ke-12. Oke, kita langsung masuk ke pertemuan ke-12, review materi KD 3.1, mengevaluasi VLAN pada jaringan. Jadi nanti saya tidak akan menerangkan secara menyeluruh, kita lihat atau kita bahas lagi untuk materi-materi yang secara singkat saja. Pertemuan ke-12. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian VLAN. Nah, VLAN itu pengertiannya sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan dengan perangkat lunak sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Nah, intinya adalah VLAN itu akan terhubung kalau berada pada VLAN yang sama atau ID VLAN yang sama. Kemudian VLAN itu sendiri merupakan bagian dari jaringan lokal area network, dan dalam satu jaringan bisa terdapat banyak VLAN, sama seperti di dalam sebuah gedung yang terdapat banyak ruangan-ruangan, itulah VLAN. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk bangunannya. Nah, di situ kita lihat bangunan. Nah, di situ kita lihat bangunan gedung. Di situ ada VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Nah, ini ruang-ruang inilah yang dinamakan dengan VLAN. Kemudian dari gambar konsep VLAN dari sebuah gedung di bawah, bisa diartikan bahwa VLAN terbagi menjadi beberapa ruang-ruang kecil yang bersifat logik dan dikonfigurasi dengan beberapa network di dalamnya. Nah, ini terbagi dalam beberapa ruang kecil, VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Padahal ini kan dalam satu ruang yang sama atau dalam bangunan gedung yang sama, tetapi terbagi-bagi menjadi beberapa ruang. Kemudian fungsi VLAN. Nah, ini fungsi VLAN. Nah, ini dapat meminimalisir penumpukan data yang dikirim tanpa tujuan yang jelas, kemudian mempermudah pekerjaan dari administrator jaringan. Kemudian VLAN dapat membuat satu jaringan lebih privat walaupun dalam satu perangkat yang sama. Kemudian VLAN dapat mengamankan jaringan dari jangkauan orang yang tidak bertanggung jawab, karena setiap VLAN sudah dikonfigurasi untuk memiliki IP address, network, dan MAC address yang berbeda. Itulah fungsi VLAN. Kemudian jenis-jenis VLAN nanti bisa kita bedakan. Nah, ini berdasarkan pada pemberian hak akses dan keanggotaan VLAN. Nanti akan dibagi menjadi 6 jenis. Nah, yang pertama, VLAN ini berdasarkan port atau port base atau basage. Nah, keanggotaan dari VLAN ini diatur dengan hak akses terhadap port. Port di sini adalah yang terdapat pada perangkat switch. Misalnya switch 8 port. Nah, ini switch ini ada 8 port. Nanti diatur port 1, 2, 3, 4 ini untuk VLAN 1, kemudian 5, 6, 7, 8 ini untuk VLAN 2. Jadi satu switch nanti bisa kita bagi menjadi beberapa VLAN. Kemudian berdasarkan MAC address atau MAC address base. Nah, ini berdasarkan MAC address dari perangkat yang terhubung.
MAC address ini fungsinya sebagai identitas diri sebuah perangkat yang bersifat unik, tidak ada yang sama. Jadi setiap switch pastinya memiliki tabel MAC address. Contohnya LAN card atau NIC itu juga punya MAC address. Kemudian switch ini juga mempunyai tabel MAC address. Misalkan mau kita buat VLAN, misalkan ada 8 MAC address, MAC 1, 2, 3, 4 kita jadikan VLAN 1, MAC 5, 6, 7, 8 kita jadikan VLAN 2. Ini berdasarkan MAC address. Kemudian berdasarkan protokol atau protokol base. Nah, VLAN itu kan bekerja pada lapisan data link pada layar OSI. Dengan protokol jaringan VLAN nanti dapat menjadi dasar untuk mengatur keanggotaan pada VLAN tersebut. Jadi VLAN itu kerjanya di data link, ya, di layar OSI. Nah, kemudian VLAN berdasarkan IP subnet atau IP subnet base. Nah, selain lapisan data link, VLAN bekerja juga dapat menggunakan lapisan ketiga atau network, sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar pengelompokan VLAN. Nah, kita perhatikan gambar di bawah IP subnet. Nah, harusnya kalian bisa atau mendapatkan nanti materi IP subnet ya, ketika mempelajari Komcerdas. Nah, di sini ada VLAN 1, VLAN 2. Nah, ini IP subnetnya subnet 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, kemudian 20.1, 20.2, 20.3 dan 20.4. Ini berbeda. Dia tidak akan bisa terhubung karena mempunyai subnet yang berbeda. Kemudian berdasarkan autentikasi atau authentication based VLAN. Nanti perangkat komputer bisa dimasukkan ke dalam sebuah VLAN secara otomatis berdasarkan autentikasi pengguna dalam LAN atau menggunakan protokol 802.1 sekian atau X. Kemudian 6 berdasarkan kombinasi atau combination based VLAN. Nah, kalau jenis VLAN ini dia menggunakan dasar kombinasi dari VLAN yang lain, diterapkan pada sebuah perangkat yang terhubung pada switch sehingga dapat menggunakan fasilitas yang berbeda. Misalkan VLAN 1 dapat mengakses FTP dan HTTP server, sementara VLAN 2 hanya dapat mengakses SSH saja. Kemudian cara kerja VLAN. Cara kerja VLAN nanti terbagi menjadi beberapa tahap. Nah, nanti ada 2. Yang pertama adalah filtering database. Cara yang pertama itu filtering database. Nah, pada bagian ini nanti terdapat informasi mengenai pengelompokan VLAN yang terdiri dari VLAN static entries dan dynamic entries. Static entries nanti ada 2, static filtering entries dan static registration entries. Tahapan ini mengelompokkan apakah paket data akan dikirim, dibuang, atau disimpan pada dynamic entries. Jadi static ini dia mengelompokkan paket-paket data, apakah nanti datanya itu mau dikirim, datanya mau dibuang, atau disimpan pada dynamic entries. Kemudian yang kedua, static registration entries, ini tahapan mengelompokkan paket data untuk dikirim ke jaringan VLAN melalui port yang telah ditentukan. Jadi dia mengelompokkan data, kemudian dikirim ke jaringan melalui port yang telah ditentukan. Kemudian yang B ini dynamic entries. Ada 3, dynamic filtering entries, dynamic group entries, dynamic registration entries.
Yang pertama, dynamic filtering entries ini memilah paket data dikirim atau dibuang. Kemudian dynamic group entries ini memilih apakah paket data dikirim, diteruskan atau dihentikan pada grup. Kemudian yang ketiga, dynamic registration entries. Nah, tahapan ini kembali port bertanggung jawab untuk memilih paket data. Nah, ini yang pertama untuk cara kerja VLAN, yaitu filtering database. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah tagging. Nah, tagging ini sebuah sistem yang memilah tentang tujuan VLAN yang disampaikan dalam bentuk tag header, sehingga informasi dapat dikirim ke user tertentu saja dan di dalamnya terdapat MAC address. Nah, jadi nanti ketika dikirim ke user tertentu, di dalamnya terdapat yang namanya MAC address. Kemudian jenisnya ada dua, yaitu Ethernet Frame Tag Header. Kemudian yang kedua, Token Ring and Fiber Distribution Data Interface atau FDDI. Ini cara kerja VLAN. Kemudian jenis-jenis VLAN nanti ada 5 jenis. Yang pertama adalah default VLAN, yang kedua adalah data VLAN, yang ketiga native VLAN, yang keempat voice VLAN, dan yang kelima adalah manajemen VLAN. Nanti bisa kalian baca sendiri di materi. Kalau default VLAN ini, default VLAN itu VLAN yang sudah ada sejak pertama kali switch dihidupkan. Kemudian yang kedua data VLAN, ini hanya mengatur traffic data pada VLAN. Kemudian native VLAN adalah VLAN yang dikembalikan ke suatu port apabila tidak dalam bentuk trunking atau attack atau trunking dan attacks. Kemudian voice LAN atau voice VLAN ini mendukung VoIP dan dikhususkan untuk komunikasi data suara pada VLAN. Kemudian manajemen VLAN ini adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk manajemen suite. Nah, ini jenis-jenis VLAN ada 5, default VLAN, data VLAN, native VLAN, voice VLAN, dan manajemen VLAN. Kemudian keuntungan VLAN ada security, ada cost reduction, higher performance, broadcast storm mitigation, kemudian improve IT staff efficiency, kemudian ada simple project or application management. Kemudian VLAN ID. Nah, ini VLAN ID yang penting sekali untuk VLAN ID karena sebuah VLAN itu akan terhubung dengan komputer yang mempunyai VLAN yang sama. Yang pertama adalah normal rank VLAN. ID VLAN-nya itu 1 sampai 1005. Digunakan untuk jaringan skala kecil dan menengah. Nomor ID 1002 sampai dengan 1005 dicadangkan untuk token ring dan FDDI VLAN. ID 1, 1002 sampai 1005 secara default sudah ada dan tidak dapat dihilangkan. Jadi tidak dapat dihilangkan. Kemudian konfigurasi disimpan di dalam file database VLAN yaitu VLAN.dat. Kemudian disimpan dalam memori flash milik switch. Kemudian VLAN Trunking Protocol atau FTP yang membantu manajemen VLAN hanya dapat bekerja pada normal ring VLAN dan menyimpannya dalam file database VLAN. Kemudian yang kedua extended ring VLAN. Ini 1006 sampai 4094. Nah, di sini memungkinkan para service provider untuk memperluas infrastruktur kepada konsumen yang lebih banyak. Jadi dibutuhkan untuk perusahaan skala besar yang membutuhkan jumlah VLAN lebih dari normal, memiliki fitur yang lebih sedikit dibandingkan VLAN normal ring. Nah, disimpan dalam NVRAM yaitu File Running Configuration
Kemudian FTP tidak bekerja di extended ring VLAN ini. Kemudian terminologi VLAN atau terminologi VLAN. Terminologi VLAN nanti ada VLAN data, yaitu VLAN yang dikonfigurasi hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user. Kemudian VLAN default, semua port switch pada awalnya menjadi anggota VLAN default. Kemudian VLAN default untuk Cisco ini adalah VLAN 1. VLAN 1 tidak dapat diberi nama dan tidak dapat dihapus. Ini VLAN default. Kemudian native VLAN dikeluarkan untuk port tracking 802.1 key, port tracking 802.1 key. Ini mendukung lalu lintas jaringan yang datang dari banyak VLAN atau text traffic. Nah, ini sama baiknya dengan yang datang dari sebuah VLAN. Kemudian VLAN management. Nah, ini VLAN yang dikonfigurasi untuk memanajemen switch. Kemudian VLAN 1 bekerja sebagai manajemen VLAN jika kita tidak mendefinisikan VLAN khusus sebagai VLAN management. Kemudian VLAN voice. Nah, ini yang mendukung voice over IP atau VoIP, VLAN yang dikhususkan untuk komunikasi data dan suara. Kemudian tipe koneksi VLAN. Nah, saya menerangkannya cepat saja karena kita hanya mereview ya. Nah, tipe koneksi dari VLAN ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah trunk link atau biasa disebut trunking, mengistilahkan sebagai usaha untuk memperluas jaringan antar switch menggunakan konsep VLAN. Kemudian trunk dapat dilakukan apabila hendak menghubungkan switch dengan switch yang lain pada sebuah jaringan lokal area network dalam satu atau beberapa VLAN di dalamnya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, switch 1 kita trunking dengan switch 2. Yang pada akhirnya nanti antara komputer ini di trunking atau dihubungkan antar switch. Kemudian access link atau ACL. VLAN Access Control List atau VACL merupakan sebuah daftar yang disimpan oleh router Cisco atau switch untuk mengendalikan akses ke atau dari router atau switch. Terdapat beberapa layanan yang tersedia, misalnya untuk membatasi agar paket dengan alamat IP tertentu supaya tidak meninggalkan suatu interface pada server jaringan. Nah, ACL ini seperti daftar peraturan atau semacamnya, terdiri dari beberapa list yang berfungsi untuk filterisasi. Nah, di sini misalkan ada VLAN 2 untuk sales departemen, VLAN 3 untuk marketing departemen. Nah, ini nanti semua data disimpan dalam Cisco router atau switch untuk mengendalikan akses ataupun dari router switch terhadap beberapa layanan yang tersedia. Kemudian hybrid link. Nah, kalau hybrid ini gabungan trunk link dengan akses atau gabungan trunk dengan akses. Jadi hybrid ini merupakan kombinasi dari koneksi trunk dan akses, di mana pada koneksi ini terdapat perangkat VLAN aware dan VLAN unaware. Nah, ini ada S1 atau switch S1, switch S2. Ini sini klien 1, klien 2, klien 3, klien 4. Nah, dalam satu switch ini berbeda. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 10, VLAN 20. Yang pada akhirnya antara VLAN 10 dengan VLAN 20, walaupun dalam satu switch dia tidak bisa terhubung. Dia bisa terhubung kalau klien 1 VLAN 10, dia akan terhubung dengan klien 3 karena mempunyai VLAN yang sama, yaitu VLAN 10. Sedangkan klien 2 ini dia hanya bisa berhubungan dengan klien 4 karena sama-sama VLAN 20. Nah, itulah tipe koneksi VLAN.
Kemudian yang harus kalian pahami, yang pertama adalah jaringan dasar dan perangkat jaringan. Jadi kalian harus paham yang namanya jaringan dasar dan perangkat jaringan. Yang kedua adalah pengalamatan IP address. Nah, pengalamatan IP address ini benar-benar harus kalian pahami kalau kalian pengen menguasai sebuah jaringan atau sebagai administrator jaringan. Ini harus kalian pelajari. Kalau kalian paham, kemudian pengalamatan IP address kalian pahami, ini top kalau kalian bisa menguasai dengan benar pengalamatan IP address. Kemudian perintah-perintah tag Cisco Packet Tracer. Nah, perintah-perintah tag Cisco Packet Tracer juga harus kalian pahami. Kalau misalkan nanti kita menghubungkan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Kemudian software yang kita butuhkan untuk melakukan simulasi yaitu software simulasi Cisco Packet Tracer for PC. Jadi Cisco Packet Tracer untuk PC dan Cisco Packet Tracer Mobile for Android. Kalau misalkan nanti kita tidak punya PC, sudah bisa kita gunakan untuk Android. Nah, semoga saja kalian sudah menginstal Packet Tracer di smartphone kalian masing-masing, sehingga nanti kalian bisa melakukan praktek sendiri di rumah. Selesai dan semoga bermanfaat. Kemudian untuk materi minggu depan kita review materi KD 3.2. Oke, untuk materi hari ini kita akhiri. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami, kemudian bermanfaat. Nah, sekarang kita kembali ke depan lagi. Oke, anak-anak sekalian, itulah materi di pertemuan yang ke-12, yaitu mereview materi KD 3.1, mengevaluasi VLAN dalam jaringan. Nah, kemudian jangan lupa silakan nanti dikerjakan tugasnya. Jadi nanti tugas untuk pertemuan ke-12 adalah mencari topologi tipe akses jaringan yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi nanti kalian bisa memilih salah satu tipe yang ini, atau yang ini. Silahkan nanti kalian pilih salah satu saja. 3 tipe akses VLAN. Tapi ingat, jangan sampai sama seperti topologi yang sudah saya terangkan tadi. Kalau ingin lebih lengkapnya silahkan nanti dibuka di form penugasan pertemuan ke-12 hari ini. Nah, nanti silahkan linknya dibuka, di bawah deskripsi juga ada, di link di WA juga ada. Silahkan dibuka, dipahami, dibaca benar-benar jangan sampai nanti salah mengirim tugas. Dan ingat, tugas yang kalian kumpulkan sekaligus sebagai absensi kehadiran kalian mengikuti pelajaran AIJ. Oke? Semoga kalian paham dan materi hari ini kita akhiri. Pak Anom, guru paling kecil seantero Nusantara, pamit undur diri dan wassalam.